Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali karena masih banyak yang main HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah SMP N15, seluruh guru, Bapak Ibu guru yang luar biasa, saya lihat semangat sekali melaksanakan puasa, dan kelihatannya sudah punya motivasi semangat segera Idul Fitri. Karena ibu-ibu biasanya di awal Ramadan itu sudah mulai merancang apa yang akan dibelanjakan, apa yang akan disiapkan kuenya. Takut kehabisan kue biasanya. Kalau bapak-bapak nggak pernah mikir itu, apalagi kalau kepala sekolah nggak pernah mikir gitu. Karena nanti dapat parcel biasanya. Dan seluruh guru PPG ya, guru PPG atau PPL dari kampus UM, kampus tetangga kami yang juga sangat baik dengan kami karena juga di situ banyak kader-kader NU-nya. Dan seluruh hadirin rahimakumullah, saya tadi membayangkan talkshow Bapak. Bayangkan talkshow ada pembawa acaranya gitu, nanti ditanya-tanya, ini saya sudah menyiapkan 20 jawaban dari pertanyaan itu. Tapi alhamdulillah rupanya tidak ada pertanyaan-pertanyaan, maka saya bisa bebas menyampaikan di dalam kajian pada pagi hari ini. 2 jam siap Ibu? Siap. Kula sing mboten siap. Karena puasa, nanti saya lupa nyari air minum juga enggak ada kan. Jadi ya 1 jam lebih sedikit lah. Bapak Ibu, yang pertama ingin saya pertanyakan adalah panjenengan dengan hadirnya Ramadan ini seneng napa mboten? Bukti cinta senengnya sampean apa? Bikin takjil, alhamdulillah. Dibawa ke masjid, ngabuburit, itu bentuk bahagia, bentuk senang hadirnya Ramadan. Karena ini penting Bapak Ibu, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron. Siapa yang cinta, siapa yang bahagia, sewenang hati ini dengan hadirnya Ramadan, maka jasadnya tidak akan tersentuh dengan api neraka. Insya Allah. Lek jenengan senenge hadire Ramadan, bukan THR atau tunjangan pinten 13 atau 14 Pak Kepala? Oh 14 ya? Ada 15 mboten? Kalau PNS itu banyak Bapak Ibu. Ada tunjangan ini gitu ya. Kalau saya kan enggak ada tunjangan 13. Tunjangannya 20 saya. Karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngeten. Dengan hadirnya Ramadan itu harus senang. Kenapa harus senang? Karena di dalam bulan suci Ramadan itu luar biasa. Sampai dikatakan di hadis itu, amal baik di bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan. Dilipat gandakan 10 sampai 70 sampai 700 di dalam hadis. Akan tetapi di dalam hadis ini yang menarik adalah fa innahu li wa ana ajzi bihi.
Fa innahu mongko setemene Ramadan, setemene puasa Ramadan, shaum Ramadan, terkecuali puasa Ramadan. Jenengan taraweh, sholat 5 waktu, sholat rawatib dan seterusnya, sedekah dan seterusnya, kebaikan itu akan dilipat gandakan. Bisa sampai 10, bisa sampai 70, bisa sampai 100, 700 dan seterusnya. Akan tetapi di hadis ini dikatakan terkecuali puasa. Mengapa? Fa innahu li. Karena puasa panjenengan itu untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi. Dan saya yang akan memberikan pahala langsung kepada orang yang berpuasa. Panjenengan puasa, insya Allah puasa. Nah, oleh karenanya panjenengan melakukan puasa ini sudah benar. Karena nanti pahalanya langsung dari Allah. Khusus kalau panjenengan misalkan melakukan sesuatu kebaikan itu hanya dapat melalui malaikat gitu. Nah, ini langsung dari Allah. Saking istimewanya puasa. Karena puasa ini nggak ada yang tahu Bu, jenengan puasa atau tidak itu nggak ada yang tahu. Saya juga nggak akan pernah tahu walaupun sampai kelihatannya kayak lemes-lemes gitu. Dilemas-lemaskan itu biar kelihatan puasa gitu. Enggak ngaruh itu ke Allah. Enggak ngaruh. Misalkan biar agak kelihatan bibirnya dikering-keringkan itu enggak. Ya enggak bisa juga. Oke. Iklan, enggak apa-apa. Nanti di YouTube diganti iklan ini. Oke. Alhamdulillah saya juga ditemani Mas Burhan. Mas Burhan ini mahasiswa kami dan punya kelebihan di IT. Punya kelebihan di IT dan ini bisa dibanternya titik enggak? Biar gini, biar saya enggak ngoyo-ngoyo gitu. Karena poso-poso kan kok luwe enggak. Nek luwe sampai tanggung jawab kalau aku mokel. Ini saya alhamdulillah ini enak isengnya. Saya ditemani Mas Burhan, ini yang biasanya kemana-mana dengan saya. Saya kan ada acara untuk Ramadan, menyambut berbuka di beberapa sekolahan itu juga dengan Mas Burhan yang bagian IT-nya. Saya juga punya YouTube, Bapak Ibu, ini promosi sekalian, nanti bisa dicek ya. Sahabat Syafi'i. Iya, bener ya Mas Burhan ya? Sahabat Syafi'i ya? Oh, kemana Mas Burhan tadi? Iya, Sahabat Syafi'i ya. Yang mengelola beliau ini, di situ juga saya ada rutinan baca kitab dan ngaji santai lah. Monggo nanti bisa dilihat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen terbaik. Baik, Ibu saya lanjutkan. Jadi jenengan senang dengan hadirnya Ramadan itu sudah ada satu jaminan terhindar dari neraka. Apalagi panjenengan di dalam Ramadan diisi dengan ibadah-ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah puasa. Puasa ini nanti akan sedikit saya jelaskan agar ada peningkatan di dalam melaksanakan puasa. Kalau saya mengambil di dalam kitabnya Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya yang membahas bab puasa. Puasa itu dibagi 3 Bapak Ibu. Nah, ini boleh dicatat. Dicatat ya Bapak Ibu ya, dicatat. Bisa di HP, bisa di kertas. Kalau enggak ditulis juga enggak ada apa-apa. Enggak ada masalah. Karena hadirnya panjenengan ini sudah dicatat niat tolabul ilmi dan itu sudah mendapatkan pahala berlipat-lipat. Nah, ini penting, panjenengan hadir itu sudah luar biasa daripada enggak hadir gitu. Al-Imamul Ghazali itu membagi 3 saum itu. Puasa itu dibagi 3. Yang pertama adalah saumul umum, puasanya orang umum. Kebanyakan orang itu puasanya ya ini Bapak Ibu.
kayak saya itu ya seperti ini puasanya. Apa itu? Kaful batni wal farji, yaitu menahan badan ini, menahan apa itu jawarih atau farji. Farji itu ya farji ya Bapak Ibu. Farji itu loh, farji itu apa ya? Mau tak jelasin rada angel. Kepunyaan jenengan yang istimewa itulah intinya. Menahan itu untuk tidak dituruti. Ketika mulai dari subuh sampai nanti maghrib. Jenengan tidak menuruti makan, tidak menuruti minum, tidak menuruti berhubungan suami istri sampai maghrib. Itu puasa umum. Nah kebanyakan ya seperti ini. Saya itu ya sebegini, ini pokoknya puasa gitu aja. Enggak makan, enggak minum, walaupun masih ngerasain konjone gitu. Kalau di sini saya lihat enggak ada yang suka rasa-rasa. Enggak ada sedikit maksudnya Pak Ibu. Saya lihat ibu-ibunya ini, ya Allah, itu wajah-wajah surgawi. Enggak suka bicarakan temennya. Enggak suka. Tapi kancanya yang dibicarakan itu. Ini sama saja, itu tidak temannya tapi friend-friendnya yang dibicarakan. Ini yang pertama. Jadi hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Ya ini ya kita inilah, ya saya lah, enggak kita saya. Kebanyakan begitu. Maka Nabi mengatakan banyak orang yang melakukan puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Hanya dapat luwe ambek ngelak. Sampai lapar Bapak Ibu? Mboten, subhanallah. Hanya saya tahu di sini kalau puasa itu enggak lapar. Kalau di Dinoyo lapar Bapak Ibu. Di rumah saya lapar kalau puasa itu. Jadi saya dulu sempat ini saya kira penting nanti bisa kita kalau panjenengan mau dipertanyakan. Ketika saya kecil juga enggak boleh sampai sambat luwe gitu ya. Enggak boleh sampai sambat ngelak itu. Itu tidak membatalkan puasa Bapak Ibu. Misalkan begini. Ya Allah poso itu kok luwe ya gitu. Poso itu bakno ngelak ya. Itu enggak membatalkan puasa. Yang terpenting jenengan tidak makan yang disengaja. Kalau jenengan enggak disengaja boleh. Misalkan ini. Pagi-pagi nyiapkan makanan anaknya kecil gitu, anak kecil yang masih belum wajib puasa sampai nyiapkan. Lalu setelah nyiapkan anaknya, sampai ngambil piring dan ngambil satu piring. Terus sampai lupa makan, enggak apa-apa. Enggak boleh dicoba tapi ya. Syarat itu tidak disengaja adalah tidak ada rencana. Ya, tidak ada rencana. Kalau ada rencana itu sudah bukan lupa. Nah, itu tapi terprogram. Maka kalau bisa jenengan nyiapkan makan anaknya yang masih kecil dan sebagainya, kok langsung mengambil piring mau makan satu piring, terus suaminya loh, sampean enggak puasa? Loh, iya rek puasa alhamdulillah itu. Sudah makan satu piring baru diingatkan itu. Lah ini tapi tidak boleh direncanakan. Maka ini menjadi penting saya kira. Jadi ngomong, waduh, luwe aku. Anak jenengan, misalkan masih puasa itu kok lapar, ngomong ngelak, enggak apa-apa. Tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan adalah panjenengan makan, panjenengan berhubungan suami istri, dimulai dari subuh sampai maghrib. Itu batal. Sampai dulu masih kecil saya berpikir, kalau puasa enggak boleh berhubungan suami istri, ini 30 dino ini. Rupanya kalau malam boleh Bapak Ibu. Nggih. Jenenge misalkan setelah taraweh anaknya ditidurkan dulu misalkan itu. Ya, ayo dan turu itu. Nanti tak belikan jajan besok itu. Kok enggak turu-turu? Waduh bahaya. Ya. Saya kira jenengan yang lebih paham daripada saya lah gitu. Karena secara umur
yang lebih berpengalaman panjenengan itu. Maka trik-trik mana yang dipakai saya kira jenengan lebih memahami itu. Oke, baik. Tidak perlu diceritakan di sini Bu ya. Baik, yang pertama adalah puasanya orang umum. Kebanyakan orang puasa itu ya seperti itu. Dan terkadang orang yang seperti ini hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini yang pertama. Yang kedua, itu adalah shaumul khusus. Puasanya orang khusus. Seperti apa puasanya orang khusus? Kata Imam Ghazali adalah orang yang mampu menahan jawarihnya, menahan anggota badannya untuk tidak melakukan ismun, tidak melakukan dosa. Tangan tidak untuk nempeleng temannya. Tangannya bukan untuk ngetik sesuatu yang menyakitkan temannya. Panjenengan ini punya grup banyak enggak Bapak Ibu? Banyak ya. Grup guru semua punya. Punya. Grup guru friend punya. Enggak ya? Biasanya itu begini Pak Kepala, biasanya. Kalau di sini enggak tahu saya. Biasanya ada guru semua, ada grup guru semua. Gitu ya. Terus ada grup rasan-rasan untuk sebagian orang. Oh enggak ada ya? Oh berarti enggak ada di sini, adanya yang di sono. Ya. Enggak ada di sini. Adanya di sono loh, jauh, ya. Nah, biasanya ada hanya 10 orang itu yang khusus gitu. Ini grup khusus yang biasanya untuk membicarakan kebaikan temannya. Oh ada itu ya? Ada. Ada. Biasanya ada begitu. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu. Tangan ini kalau digunakan untuk ismun, untuk dosa, misalkan ngerasani tonggone, ngerasani temennya. Ibu ini kok gelangi ganti lagi ya. Misalkan ini. Tapi enggak di sini, saya enggak bicarakannya di sini Bapak Ibu ya. Saya bicarakan yang jauh sana, ya, di Lumajang sana. Lumajang ya. Oke, saya Lumajang Ibu aslinya. Oke. Jadi satu klan, satu kelompok dari Lumajang. Memang Lumajang itu kalau enggak gandeng cantik-cantik Ibu. Oke. Biar enggak ngantuk jenengan, karena sudah kayaknya sebagian sudah mulai main HP. Baik. Yang kedua, itu adalah jawarih kita harus kita jaga untuk tidak melakukan dosa. Tangan misalkan, itu tadi. Enggak mungkin kita akan memukul orang, tapi sekarang tangan itu ada manfaatnya ngetik. Nah kalau ngetik dan ini ngerasani, menjelekkan temannya dan itu menjadi fitnah, maka itu menjadi dosa. Maka kita tinggalkan. Nah, grup kecil-kecil mulai dihilangkan ibu-ibu ya. Grup itu tadi lah, grup rasa-rasan. Grup rasa-rasan. Maksudnya yang kalau enggak ada di kelas, di sekolahan ya di grup mana itu. Yang kedua, misalkan panjenengan dikasih telinga nih, jangan untuk mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Napa itu yang dilarang? Dengarkan gosip koncone, itu ya dengarkan. Sama itu. Yang gosip sama yang dengarkan itu sama dosanya. Apalagi yang dengar malah nambahi iya anjene iku. Anjene wis suwe anjene koyo ngono iku gitu. Itu gak baik ya. Kalau di sini tidak ada. Saya yakin di sini tidak ada. Hanya membicarakan kebaikan-kebaikan saudaranya. Prestasi-prestasi yang dirancang untuk kemajuan SMP 15 Kota Malang. Insya Allah. Nah, maka ini harus kita jaga betul telinga ini. Jawarih lagi itu apa? Mata. Mata, kalau Bapak Ibu biasanya tidak sering lihat TikTok lah. Tapi kalau yang muda-muda, yang masih seumuran saya ini, yang muda-muda ini seumuran saya itu masih muda Bapak Ibu. Ya saya itu masih muda lah pokoknya. Pokoknya masih muda lah gitu aja. Biar enggak tua, saya enggak mau juga dikatakan tua. Saya masih muda. Pak Kepala juga enggak mau dikatakan sepuh, enggak mau. Beliau itu masih semangatnya muda untuk mengembangkan SMPN 15 Kota Malang yang
penuh prestasi dengan rahmat Tuhan, yaitu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jenengan dukung, kalau kepala sekolah pengen maju jenengan jangan dorong. Engkau dijungkrok nih. Harus didukung untuk maju bersama. Saya itu punya tagline sederhana. Kita itu harus sukses bersama, bukan sukses sendiri. Kita itu harus maju bersama, bukan maju sendiri. Kalau dengan begitu maka kebersamaan itu akan terbangun dengan baik. Kita lanjutkan, mata. Biasanya yang muda-muda kalau ngelihat TikTok, niki hati-hati mbak-mbaknya nggih. Kalau ada pakaian yang belum jadi atau masnya, itu langsung dicepet nih. Ya, ojo dicepet nih terus dibalik nih meneh. Ya, jangan di scroll ke atas loh. Kok api dibalik nih meneh medun. Enggak boleh. Mata ini harus kita jaga, kita lakukan, kita isi dengan membaca Al-Qur'an. Tadi alhamdulillah, tadi di sini sudah ada program tadarus Qur'an. Panjenengan di rumah juga ngoten, Bapak Ibu. Panjenengan punya Al-Qur'an di rumah? Punya ya? Nah, sudah lama dibaca? Nah, terakhir kapan Bapak Ibu? Nah, lupa. Baca Al-Qur'an Ibu. Nanti di bulan Ramadan ini ada Syahrul Ramadan itu adalah Syahrul Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu menjadi petunjuk kalau kita baca dan kita pahami. Tapi Al-Qur'an tidak akan pernah bermakna kalau kita tidak pernah membaca dan memahami. Nah, oke, kita kembali ke mata. Hati-hati nih, jenengan puasa enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan suami istri, tapi matanya melihat sesuatu yang haram. Nah, ya salah satunya kalau muda itulah. Kalau yang sepuh kan enggak mungkin mau melihat yang pakaian enggak jadi-jadi, karena sudah enggak kepingin itulah. Sudah bukan di situ dosanya. Tapi kalau anak muda kan di TikTok lihat, oh bagus balik lagi dan seterusnya itu. Nah, ya, melihat sesuatu yang dilarang, misalkan kalau panjenengan ke mall, kalau dalam kota Malang ya, ke mall misalkan ke MUG atau kemana itu ke mall, kalau panjenengan melihat perempuan yang belum pakaiannya jadi, yang cowok, yang perempuan juga sama Bu, sebenarnya enggak boleh juga melihat sama aurat itu enggak boleh. Ya. Jenengan melihat begitu, kalau yang laki-laki melihat perempuan yang pakaiannya minimalis, yang belum jadi sudah diambil itu, maka jenengan jangan terus melihatnya. Gitu ya. Kalau sampai tahu sekali set, langsung berpaling. Nah, ini laki-laki soleh ini ya. Laki-laki yang soleh itu kalau melihat perempuan yang tidak menutup aurat, itu menjadi maksiatul ain, maksiatul mata, maka dia langsung berpaling. Astagfirullahaladzim. Kok eman balik meneh? Itu enggak boleh. La haula wala quwata. Engko sampean tambah subhanallah. Luar biasa ciptaan Tuhan ini. Itu menjadi maksiat mata Bapak Ibu. Hati-hati. Saya juga hati-hati Bu, saya juga sering ke mall itu. Apalagi kalau bareng istri, saya hati-hati betul. Nah, hati-hati betul saya itu. Karena kalau saya salah tengok, salah lihat, ini bisa panjang Bapak Ibu. Walaupun dokter, ustadz paham ilmu, kalau sudah kena istri itu, goblok dada. Goblok dada. Bisa jadi gagah ketika menyampaikan materi Bapak Ibu. Tapi ketika istri sudah ngomong, sampean lihat apa itu, gak bener. Hadis tidak pernah keluar Bapak Ibu. Dalil Quran tidak pernah bunyi ketika istri sudah ngomong begitu. Semek mantuk kayak wong gak ngerti apa-apa gitu. Itulah dahsyatnya perempuan Pak Kepala. Perempuan, mak-mak itu memang dahsyat sekali. Ya, mak-mak, ibu-ibu itu dahsyat sekali. Bisa melumpuhkan laki-laki yang gagah itu ya ibu-ibu. Gak perlu ayat. Baik, itu mata. Kita jaga betul ketika berpuasa ini. Ya. Tapi ada ru'usah yang mudah begini. Imam Ghazali itu memberikan satu kemudahan. Selama panjenengan melihat itu tidak dibarengi dengan syahwat,
maka masih dimaafkan. Tapi panjenengan melihat tembok kok syahwat, itu juga menjadi maksiat Bapak Ibu. Sing mbak-mbaknya ini misalkan delok tembok tapi mbayangni sopo gitu misalkan. Lah itu menjadi dosa. Hati-hati. Ngelihat HP kok ambil syahwat itu juga dosa. Insya Allah kalau Bapak Ibu enggak lah. Yang mbak-mbaknya yang masih kuliah itu biasanya terkadang masih sukanya melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat gitu ya. Nah itu mata misalkan. Setelah itu panjenengan dikasih namanya kaki. Jawarih ini anggota badan kita. Kaki ini ketika puasa jangan sampai diajak ke jalan-jalan yang tidak benar. Misalkan menuju tempat karaokean yang bukan family. Ya. Karena ada karaoke family gitu. Kalau jenengan karaokean ambil suaminya ya monggo lah. Kalau laki-laki karaokean dengan istrinya ya monggo lah, terserah jenengan. Tapi kalau karaokean dengan bukan mahramnya, ini yang tidak boleh Pak Ibu. Kan cuma karaokean Ustadz. Iya karaokean pertama nih, awal-awal nih. Lah lama-lama ini kan enggak karaokean, Pak. Ya kan? Bahaya sekali. Maka kaki ini jangan sampai melangkah kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ngabuburit boleh apa tidak Ustadz? Nah ini menarik tadi ibunya tadi. Ada yang sukanya ngabuburit. Ngabuburit tidak membuat batalnya sholat, batalnya puasa. Tidak. Tapi kalau kita masuk di tingkatan yang kedua ini, shaumul khusus ini bisa jadi akan menghilangkan atau mengurangi pahala puasa. Kalau yang pertama selesai tidak ada masalah. Shaumul umum tadi tidak ada masalah, sampai ngabuburit jam 4:30 muter-muter Malang, setelah itu 5:30 baru pulang misalkan itu. Ya itu gak apa-apa. Saya mau ngabuburitnya kelasnya saya sama belanja Ustadz, oke, gak ada masalah. Sama belanja baju, kan enggak terasa memang beli baju itu. Yang terasa kan suaminya atau jenengan yang terasa setelahnya itu. Kok lihat-lihat ATM-nya habis nih, kok kartu kreditnya kok sudah banyak harus diisi misalkan itu. Nah, ini kalau panjenengan ngabuburitnya itu adalah positif, tidak ada masalah. Misalkan ngabuburitnya pengen mendengarkan ceramah agama di Masjid Jami' Kota Malang. Oh luar biasa, ngajak anak-anaknya di sana. Kan lumayan di sana juga berbuka gratis kan, lumayan di Jami' misalkan itu. Yang mahasiswa lah, kalau bapak ibunya kan nyiapkan di rumah. Ini shaumul khusus yang kita harus tingkatkan di dalam berpuasa kita Bapak Ibu. Kalau awalnya hanya menahan makan, minum dan tidak berhubungan suami istri, kita tingkatkan satu strip untuk anggota badan ini tidak melakukan dosa. Yang terakhir, yang ketiga di dalam pembahasan saum menurut Imam Ghazali ada namanya saumul khususul khusus. Puasa khusus di atasnya khusus. Ini kalau di dalam kitab itu dijelaskan, ini adalah maqamu nabi wassolihin, tingkatannya para nabi dan para sholihin. Nah, kalau kita bisa di sini berarti masuk di dalam tingkatan orang-orang yang soleh dan para nabi. Apa itu? Yaitu adalah puasa yang di dalam hatinya tidak terisi, hanya terisi Allah. Gak ada di hati ini isinya alpat, itu sudah tidak ada. Hati ini isinya itu kepingin punya rumah duniawiyah ini, itu sudah tidak ada. Hati ini isinya hanyalah Allah. Alfat itu di luar hati. Rumah di luar hati. Istri cantik di luar hati. Suami ganteng di luar hati. Dan seterusnya. Yang hati khusus terisi dengan Allah. Maka ini tingkatan yang tertinggi. Dan ini agak sulit memang. Kita itu loh ya, kita bukan hanya jenengan. Kita itu ketika sholat saja, pikirannya itu sudah banyak. Nggih, bener nggih. Kalau jenengan nyari sesuatu, kau enggak ketemu sampai lakukan sholat, Bapak Ibu. Ketemu di sholat itu. Sampai misalkan nyari uang kemarin kayaknya tak selempit nih neng
Lemari kok nandi. Kok gak ketemu sampai 1 jam 2 jam ambil wudhu sampai sholat. Rupanya sholat bisa mencari uang. Atau sholat bisa menemukan barang yang hilang. Ya itu tingkatan kita. Ketika sholat ya Allahu Akbar itu ingatnya bukan Allah. Tapi justru barang-barang yang lain itu terlintas. Ya Allah, teman saya sudah ganti mobil. Saya kok enggak ganti-ganti mobil saya. Ya Allah. Terus itu muncul di pikiran kita ketika sholat. Maka kita coba hati ini di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan. Hati ini hanya terisi Allah. Boleh punya rumah yang mewah. Boleh punya mobil yang mewah. Boleh punya istri yang satu saja lah, enggak usah banyak-banyak. Maka semua itu boleh, tapi jangan pernah semua itu masuk di dalam hati panjenengan. Maka enak, misalkan ngeten, jenengan kerja menjadi guru, sudah PNS, ada juga bisa jadi belum PNS misalnya, zaman kerja. Kalau di dalam hati panjenengan itu niatnya karena Allah, sampean datang itu Bapak Ibu dari rumah datang ke sekolahan, niat mengamalkan ilmu itu sudah pahala. Akan dicatat sebagai ibadah, amal soleh. Di Al-Quran itu nanti yang akan menolong kita salah satunya adalah amal soleh. Yaitu amal yang kita niatkan karena Allah. Sampai datang ke sekolahan niat karena Allah itu sudah amal soleh. Maka kalau sudah PNS itu kok enggak semangat ngajarnya. Ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena di situ ada satu hal yang sangat berbahaya, itu adalah tidak syukur nikmat, tapi kufur nikmat. Maka harus ada satu bentuk syukur nikmat itu. Apa? Yaitu adalah melakukan profesinya dengan profesional, dengan sebaik-baiknya. Kalau guru waktunya masuk-masuk, kalau yang ahli hisab, ahli rokok, misalkan ahli hisab, kalau sudah teng misalkan gitu, jam ganti gitu ya, misalkan. Itu langsung masuk Bapak Ibu, walaupun rokoknya masih separuh. Wah heman ini setengah dulu lah, tak habiskan dulu rokoknya, itu enggak. Tapi langsung dimatikan rokoknya, langsung masuk ke kelas. Kenapa? Karena itu adalah bentuk syukur panjenengan kepada Allah. Kalau panjenengan mau bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Jangan sampai kita baru sadar bahwa itu adalah nikmat ketika nikmat itu sudah diambil oleh Allah. Jangan sampai Bapak Ibu. Karena banyak orang yang mampu mengetahui itu nikmat, setelah nikmat itu dicabut. Misalkan contoh, sehat. Jenengan sehat semua ini, alhamdulillah bisa puasa, bisa salat taraweh, bisa khatmil Quran, tadarus Quran, bisa bersedekah dan seterusnya karena sehat. Tapi terkadang kita lupa bahwa sehat itu adalah pemberian dari Allah. Orang yang lupa bahwa sehat itu adalah pemberian dari Allah, maka dia tidak memanfaatkan dengan baik kesehatan itu. Tapi setelah sehat itu diambil baru sadar, ya Allah, ampuni saya. Karena saya tidak melakukan yang terbaik bentuk syukur saya atas nikmat yang panjenengan berikan. Nah ini coba kita renungkan, kita pikirkan, kita tafakuri bahwa luar biasa sebenarnya nikmat yang diberikan Allah kepada panjenengan. Salah satunya adalah melakukan pekerjaan panjenengan dengan sebaik-baiknya. Itu satu. Yang kedua, kalau panjenengan diberikan nikmat yang luar biasa, lakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu apa Ustadz? Ini kan banyak yang tanya. Ikhlas itu kan sulit. Kayak saya ini apakah ikhlas? Ya enggak tahu juga sampean kan. Apakah ikhlas itu yang tidak menerima imbalan itu misalnya. Ustadz itu ikhlas mesti enggak dibayar ya enggak ngono Pak. Aku ya rene nggo bensin ya kayak gitu. Nah, jadi ikhlas itu yang seperti apa? Ini kan penting gitu ya. Apa mana anak syutingan ini barang rotok larang pasti. Nah, jadi ikhlas itu begini. Kata Imam Ghazali di dalam kita ambilkan di situ aja yang gampang-gampang. Ikhlas itu adalah
ketika panjenengan melakukan kebaikan, itu tidak berharap pujian dari makhluk. Dan ketika panjenengan melakukan kebaikan, itu tidak dipuji oleh makhluk, dicaci oleh makhluk, panjenengan kondisinya sama. Tetap melakukan kebaikan itu. Misal, panjenengan kerja, baik, sudah kerja baik. Kok enggak ada yang muji saya? Tetap panjenengan melakukan kebaikan itu. Itu namanya ikhlas. Sampai melakukan kebaikan, rupanya kok dicaci maki. Kondisi hati panjenengan, kondisi pekerjaan sampean, tetap melakukan yang terbaik. Maka disitulah makomul ikhlas. Makom ikhlas. Misalnya jenengan sholat jamaah di musola, di perumahan misalnya. Sampean tertib, sholat taraweh itu, jamaah. Sampean terus, aku kok gak dipuji orang ya? Kok gak dipuji ahli jamaah ya? Berarti belum ikhlas. Tapi kalau panjenengan melakukan sholat jamaah dan tidak perlu kepingin dipuji itu, hanya berharap ridha Allah, hanya beribadah kepada Allah, maka disitulah sebenarnya keikhlasan itu yang dimaksud. Maka itu saya kira kondisi hati panjenengan kalau kita berbicara tentang ikhlas. Oke. Imam Ghazali membagi 3, saumul umum, saumul khusus, dan saumul khususul khusus. Khawasil khawas ya bahasanya, khusus khusus. Ini ada 3 hal. Maka panjenengan nanti silahkan monggo nanti merenung sendiri di rumah, masuk yang mana puasa saya ini. Itu satu ibadah yang luar biasa, li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Saya sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi jenengan harus syukur betul, sujud syukur ketika Allah mentakdirkan panjenengan itu mampu untuk melakukan puasa. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang belum mampu untuk melakukan puasa. Puasa itu nikmat sekali Bapak Ibu. Jenengan lapar mulai pagi begini kan, mulai jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Nikmatnya nanti itu 4:30 itu sudah mulai keroncongan. Wah, sampai sudah menyiapkan semua di situ. Biasanya ibu-ibu kalau bapak-bapak nggak pernah menyiapkan itu kan. Hanya mengantarkan beli biasanya. Udah siapkan kolak, bisa siapkan nugget, nanti ayam goreng, masih ada buah, ada apa lagi, banyak macamnya. Boleh tidak Ustadz seperti itu? Ada yang mengatakan, wah ini puasanya apa itu kok hanya berganti makan. Enggak apa-apa Bapak Ibu panjenengan menyiapkan semua itu. Jadi kita coba berislam itu yang rileks. Kalau bahasa saya adalah berislam yang penuh kebahagiaan. Jangan sesuatu yang tidak diharamkan itu menjadi sesuatu yang haram. Jadi enak itu loh, enjoy saja. Apalagi di kota, masa gak boleh nyiapkan kolak, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah menjadikan makanan itu mubadzir, tidak dimakan. Itu yang tidak boleh. Misalkan panjenengan kebanyakan, ya tetangganya bolehlah ditengok sedikit, kasih sedikit. Oh ada teman saya yang belum siap-siap takjil, kirim takjil. Oh musola ini perlu takjil, kirim takjil. Tidak ada masalah sama menyiapkan semuanya itu. Oke? Jadi tidak membatalkan puasa panjenengan. Jadi kalau sesuatu yang tidak haram tidak boleh diharamkan. Sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak haram tidak boleh diharam-haramkan. Karena hari ini itu ada beberapa kelompok yang sedikit-sedikit mengharamkan Bapak Ibu. Menjadi sulit kita hidup ini. Misalkan begini contoh, HP-an itu haram, wah repot ini. Misalkan itu, ada yang mengatakan HP itu haram, bagaimana panjenengan bisa bekerja? Sedangkan relasi semua pekerjaan ada di HP. Haramnya itu kalau dibuat maksiat. Misalkan janjian dengan istrinya orang lain. Itu tidak boleh HP-nya. Misalkan seorang istri yang memberi kesempatan laki-laki lain. Itu juga nggak boleh. Nah, itu yang HP yang nggak boleh itu begitu. Melihat sesuatu yang tidak baik. Itu tadi pakaian yang belum jadi dan sebagainya. Itu baru HP yang tidak baik. Tapi kalau Pak Kepala Sekolah sampai nggak punya HP,
Wah, bisa nggak jalan ini SMP 15 ini. Karena semua program-program, semua relasi, semua apa yang akan diselesaikan itu ada di dalam HP kecil kita ini. Maka inilah yang saya kira harus cerdas bagaimana kita memanfaatkan HP misalnya. Kalau ada yang mengharamkan itu. Saya termasuk yang tidak sepakat kalau HP itu diharamkan. Karena ya saya akan sulit sekali. Saya nggak mungkin akan dihubungi Ustadz Husairi ya. Ustadz Husairi, nggak mungkin saya sampai ke sini kalau saya nggak pakai HP. Nah ini adalah kemanfaatan yang kita lihat. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tambah sedikit tentang apa yang selain puasa di dalam bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Ada satu fenomena yang menarik saya kira, ketika kita melihat di bulan suci Ramadan, semua orang berbondong-bondong untuk sedekah. Oke? Karena ada pertanyaan dulu, ai sodaqatu afdholun. Sodakoh yang utama itu seperti apa? As-sodaqatu syahrul Ramadan, yaitu sodakoh di bulan suci Ramadan. Jadi memang boleh benar gitu. Ketika masuk Ramadan semua berbondong-bondong untuk bersedekah. Baik juga, karena juga akan dilipat gandakan. Sampai 10 tadi itu ya, 70 sampai 700 dan seterusnya. Maka panjenengan utamanya sedekah itu yaitu adalah di bulan Ramadan. Maka yang kalau bulan Ramadan jenengan sing nyah-nyoh, apa nyah-nyoh itu? Yang loman. Oh ada uang lebih, kasih. Enggak usah mikir Bapak Ibu, sampai enggak usah pernah takut tidak akan tertambah sedekah itu. Kalau jenengan 1 akan ditambah 10, 10 akan ditambah 100 dan seterusnya. Saya yakin betul ini. Orang yang bersedekah itu sebenarnya tidak pernah secara hakiki ya, secara hakikatnya, kalau bahasa anak muda itu secara esensinya, bahwa orang yang sedekah itu tidak pernah kurang hartanya, justru di situ akan bertambah. Sampai lihat sekeliling panjenengan, orang yang kaya itu biasanya ahli sedekah. Biasanya. Ada loh Ustadz yang nggak pernah sedekah tapi kaya, itu namanya menurut pembahasan di Hikam, itu namanya adalah istijrot. Pengelulu, apa pengelulu bahasa saya? Apa bahasa saya ini? Pengelulu itu kayak gini loh, diujo ya bahasa Jawa nih, diujo ya. Pengelulu, jadi kalau kekayaan panjenengan itu menjauhkan diri dari Allah, maka itu adalah istijrot, pengelulu dari Allah. Hati-hati panjenengan, kalau panjenengan dikasih kaya kok jauh dari Allah, berarti itu bukan nikmat. Berarti itu ujian berat bagi panjenengan. Karena itu ada namanya pengelulu tadi. Istijrot itu tadi. Nah, maka harus hati-hati. Jangan sampai melihat, orang itu kok nggak pernah sholat, mobilnya gonta-ganti. Ini saya ingin sampaikan di dalam kesempatan yang luar biasa ini, bahwa ibadah itu hubungannya dengan Allah Bapak. Bukan hubungannya dengan mobil, hubungannya dengan rumah, hubungannya dengan apa misalkan, kekayaan dan seterusnya. Ibadah itu hubungan kita kepada Allah. Bukan berarti orang yang tidak kaya berarti ibadahnya tidak diterima Bapak Ibu. Ini salah di dalam persepsinya. Ketika kita beribadah kepada Allah, Allah nanti memberikan apa kepada kita itu terserah Allah. Kenapa? Karena Allah itu punya satu sifat, yaitu adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Semua itu terserah Allah mau ngasih apa kepada kita. Kalau misalkan kita ibadahnya mempeng, ibadahnya bagus, puasanya bagus, sholatnya bagus, kok Allah memberikan fadl, keutamaan kaya, ya memang Allah memberikan ujiannya kaya. Apa yang harus kita lakukan? Dengan kekayaan itu kita mampu untuk berbagi kepada orang lain. Ketika kita diberi kekayaan, kita mampu untuk menyekolahkan anak kita. Dengan kekayaan itu kita mampu untuk membantu madrasah, pondok pesantren dan seterusnya. Itu ujiannya orang kaya. Tapi ketika misalkan, ini kita juga semua tidak berharap ini.
Misalkan ketika kita ahli ibadah dan Allah memberikan satu ujian yang namanya kemiskinan. Maka apa yang harus kita lakukan di situ harus ada namanya sifat sabar. Sabar itu apa? Sabar itu adalah kita menerima apa adanya, kita menerima dengan ridho apa yang diberikan Allah kepada kita. Akan tetapi dengan catatan kita sudah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang terbaik. Kita sudah melakukan usaha-usaha terbaik, sudah berdoa kepada Allah, kok Allah memberikan kita masih miskin, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Bisa jadi itu adalah bentuk sayangnya kepada umat. Kalau kita bisa melihat sejarahnya Nabi Ayub, itu ujiannya menjadi nabi itu karena kesulitan. Nabi Sulaiman dengan kekayaan, dengan berlimang semua ada. Tapi ada juga nabi yang mendapatkan ujian karena kekurangan. Maka di puasa ini, saya kira menjadi penting untuk bagaimana kita muhasabah diri bahwa Allah itu memberikan porsinya sesuai kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Manusia boleh meminta, tapi yang menentukan Allah. Dan sebaik-baik penentu adalah Allah. Misalkan satu contoh, untuk mbaknya khusus yang belum nikah. Ini kita tambah 5 menit, 10 menit. Setelah itu kita bisa dialog ya, namanya talk show ya, kita nanti dialog. Misalkan panjenengan yang mbaknya sudah membangun hubungan dengan seorang laki-laki mulai dari awal masuk kuliah di UM misalnya. Baru masuk ketemu di ospek. Benih-benih cintanya sudah muncul di situ. Sudah merasa saling memahami, sudah saling mengerti, sampai berkomunikasi, apa oleh bahasane Malangan itu PDKT gitu ya, PDKT, pacaran, gendaan dan lain-lain itulah. Ya, itu sampai semester 8. Nah, rupanya semester 8 ditinggal nikah. Ada yang begitu ya? Loromen ya atine. Nah, kalau secara zahir seakan-akan Allah tidak adil. Ya kan? Setelah itu sampai malam sholat tahajud, ya Allah, apa kekurangan saya ya Allah? Saya sudah semuanya ada. S1 sudah akan selesai. Saya sudah perhatian kepada si dia. Tapi kok gak jadi dengan dia ya Allah? Revisi ya Allah. Lah ini menjadi masalah. Allah itu pacarannya ambek kene, terope ambek DE. Ini kan loro temen ini. Ada juga yang begitu. Ada ya? Banyak ya? Korban atau yang menjadikan korban? Oh korban ya? Insya Allah. Oke. Nanti di sesi curhat ya Bapak Ibu ya. Curhat Ustadz. Gitu. Oke. Nah, jadi Allah itu memberikan keputusan, takdir itu yang terbaik untuk kita. Kalau panjenengan coba sampean pikir-pikir. Sekarang, andaikan aku jadi dengan dia, kayaknya nggak akan sampai seperti ini. Rupanya suami saya sekarang, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, rupanya suami sekarang ini ke saya begitu perhatian banget. Saya mau ngambil piring itu loh nggak boleh. Ya Allah. Mau ngambil piring itu nggak boleh. Nah, ini kan kalau kita mau berpikir secara jernih untuk menerima takdir itu, maka sesungguhnya ada satu keterjadian yang itu sebenarnya hikmahnya luar biasa. Kalaupun misalkan saya jadi dengan dia nggak akan seperti ini hari ini. Nggak akan saya bisa ngajar di sini misalkan. Saya nggak akan bisa sholat dengan tertib misalnya. Hikmahnya itu pasti luar biasa. Maka keterjadian apapun kepada diri kita, relax, enjoy, dan terima apa adanya.
Dan kita akan melakukan muhasabah. Misalkan begini, yang mbaknya saja, yang mas-masnya kan tidak banyak, mbaknya saja. Misalkan kok terjadi begitu, enggak jadi dengan si dia, sampai harus berpikir begini, ya Allah, memang saya lebih sangat pantas mendapatkan yang lebih baik daripada dia. Oh. Terus sampai tambah ini, awas nanti ya. Gitu. Akan saya tunjukkan akan menjadi istri yang lebih solehah. Kalau bahasa saya, pantaskan dirimu menjadi diri yang baik agar mendapatkan pasangan terbaik. Gitu. Cocok ya? Kalau panjenengan hari ini nggak jadi dengan si A, bisa saja dia bukan yang terbaik. Tapi yang terbaik masih nanti nggak tahu kapan. Kita tunggu takdir yang akan datang. Ini kalau kita berbicara takdir, hari ini kita di sini bersama, itu juga takdir Bapak Ibu. Saya juga nggak mikir kalau mau ke sini. Wong saya baru dihubungin, kapan hari itu terus saya lihat kok pas kosong ya sudah siap gitu aja saya. Saya itu termasuk kalau diundang pokoknya kosong siap. Nggak pernah nolak. Ya, selama nggak terlalu jauh lah. Misalkan pas puasa diundangin waduh kok. Terus ngundang rada gak jelas ini ya rada mikir-mikir. Lah nang kene kan jelas sing ngundang. SMPN 15 Kota Malang dan jelas. Maka saya siap sekalian silaturahmi dengan guru-guru dan kepala sekolah di SMPN 15. Kita berharap, kita berdoa bersama, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi satu lantaran untuk kita selalu dekat dengan Allah. Dan yang paling akhir dalam kajian ini, saya ingin menyampaikan tentang mumpung puasa. Mumpung puasa. Di puasa ini ada namanya ibadah taraweh. Yang itu hanya adanya di bulan puasa atau bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan puasa ini. Tarawih ini. Jangan disia-siakan. Tapi kan capek Ustadz, baru pulang dari sekolahan itu sudah jam berapa di sini Pak? Jam 4. Jam 15 lah. Jam 3. Misalkan pulang jam 3. Nyampe rumah setengah 4. Sudah masak, nyiapkan oleh ibu-ibu ya kan. Nanti setelah itu berbuka. Masih setelah berbuka itu paling enak itu ngeleyeh. Oke? Berbuka itu setelah itu ngeleyeh sambil lihat TV, ambil nyemil. Ya Allah, nikmat apa lagi yang kau dustakan. Karena disitulah nikmat hidup itu. Jadi nikmat hidup rupanya bukan ATM isinya banyak Pak Ibu. Setelah berbuka, ndelok TV, ngeleyeh-ngeleyeh, ambek bojone, ambek ngrasani tanggane. Ya. Ambek ngrasani tanggane, Dik, sebelah iku kok wis ganti kulkase gitu. Kok wis dicet meneh omahe. Wingi kok isik 1 bulan lalu dicet. Saiki dicet meneh, anjene kemalan. Anjene kemalan ning tangga iku dididik dicet. Iku penak sampe rasa-rasa nang tangga itu. Tenan itu. Omane ambek bojone. Nyoba ya. Nah, taraweh. Taraweh itu dahsyat. Satu, secara kesehatan, kalau saya lihat dari kesehatan, panjenengan setelah makan harus bergerak. Itu enak, sampean kalau setelah berbuka terus tidur, besoknya akan gak enak badan. Tapi kalau setelah berbuka terus tarawih, itu badan enak, seger itu. Semangat lagi gitu. Misalkan malam mau nyulik-nyulik titik itu isalah. Nyulik ma'am maksudnya, nyulik ma'am. Terus tarawih itu fadilahnya luar biasa. Kalau nanti sampean cari di beberapa referensi tentang keutamaan tarawih. Dan Nabi itu memang selalu bertarawih. Karena ini, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang di situ koma itu diartikan bahwa qiyamul lail, maka dia akan mendapatkan ampunan, maghfirah dari dosa-dosa yang berlalu. Maka kalau panjenengan mampu melakukan qiyamul lail, salah satunya adalah tarawih, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Apa yang harus kita lakukan selain itu? Salah satunya adalah melakukan tarawih dengan baik. Tapi ada yang tanya ke saya, Ustaz, tarawih cepet ambek tarawih sing kalem itu apian sing endi? Ayo sampai nek ditakoni ngono ya apa jawabnya?
Ya tarawih yang lama Ustaz, yang bagus. Yang 1 juz itu loh Ustaz. Ada beberapa masjid begitu Bapak Ibu. Kalau sampean pengen tak referensi nanti, tak kasih referensinya. Kalau saya agak enggak, bukan enggak suka, saya bukan makomnya gitu di situ. Sampai 1 juz itu bukan makom saya di situ. Saya sing suka rada ya gak cepet ya sederhana lah gitu, sedeng-sedengan gitu. Yang jangan sampai yang 7 menit lah, ya. 15 menit, 20 menit itu kan sudah enak itu, taraweh. Kita bisa nikmati, karena taraweh itu artinya sebenarnya istirahat. Taraweh itu sebenarnya artinya adalah istirahat. Kenapa diartikan istirahat? Karena jenengan setelah sholat, 2 rakaat, salam, istirahat. Harusnya santai gitu. Harusnya. Tapi lek sing ngomongin itu ya gak istirahat itu jenenge. Harus diganti namanya itu. Tapi ya enggak apa-apa. Ini satu lagi yang perlu saya sampaikan ini sering menjadi cercaan di dalam TikToker dan TikToker itu. Wah ini sholat kok enggak tumak ninah. Kalau misalkan ditanya, tumak ninah itu apa sih? Apa? Tumak ninah itu bukan pelan-pelan Bapak Ibu. Berhenti sejenak. Berhenti sejenak di dalam beberapa kitab diartikan, di Iqna ada, di Al-Azkar ada. Itu adalah kalau rukuk misalkan, itu setidaknya subhanallah. Sujud subhanallah. Itu sudah dinamakan tumak ninah. Itu sudah tumak ninah itu. Ini Pak, itu kalau misalkan rukuk ya, rukuk Allahu Akbar, subhanallah, itu sudah bisa. Itu sudah dikatakan tumak ninah. Tapi kalau sampai subhanallah enggak nutut ya enggak tumak ninah. Sut itu. Wah, berapa. Hami Allah limandah. Gitu kan. As-salatu jamiah. Ya enggak, ya. Tumak ninah itu minimal membaca subhanallah. Maka kita tidak perlu untuk mencaci sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang melakukan taraweh yang agak cepat. Kalau kita senangnya yang lebih kalem, ya kita lakukan yang kalem itu. Tidak apa-apa. Yang senang yang kalem kok enak, kita nikmati. Tapi kalau yang satu kayaknya ya agak sulit. Ada satu pertanyaan begini. Dulu di zaman Nabi juga terjadi begitu. Ada yang imami lama gitu. Rupanya justru tidak dibenarkan. Justru dikasih nasihat oleh Nabi. Lek sholat ojo suwe-suwe. Karena makmume sampean tidak semuanya sama kondisinya dengan jenengan. Kalau ustadz, kiai atau ustadz bisa jadi setelah sholat nggak ngurusin yang lain. Tidur atau mungkin wiritan sebentar tidur. Tapi bisa jadi di situ ada sopir, bisa jadi di situ ada pengusaha yang harus membuat makanan untuk besok, untuk dijual besok dan sebagainya. Kalau sholatnya terlalu lama, maka ini mudorotnya besar. Dan Islam tidak membuat kita itu sulit di dalam melaksanakannya. Maka kalau sampean menjadi imam, bapak-bapak yang jadi imam, lihat jamaahnya seperti apa. Maka yang terbaik adalah imam yang mengetahui kondisi jamaahnya. Jangan sampai jamaahnya itu adalah orang petani yang besoknya harus ke kebun, terus sholatnya lama. Ditinggal nggak kira-kira? Ditinggal Bapak Ibu. Lah di desa-desa itu kebanyakan petani. Yang besoknya harus segera istirahat, besoknya harus ke kebun. Kalau sholatnya sampai 2 jam, besok encoan. Akhirnya nggak ke kebun dan anaknya tidak bisa sekolah dan seterusnya. Ini saya kira harus dipikir secara menyeluruh. Jangan sampai kita menjustifikasi ini salah, ini benar. Yang sholat lama juga boleh. Misalkan 1 juz ada juga. Saya pernah itu, wah ini kayaknya bagus ini sholatnya itu. Wah setelah saya ikut, enak, senang saya juga bacaannya jelas, tartil, lagunya bagus. Ya memang harus begitu menjadi imam. Gitu. Tapi lama banget itu. Ya kalau kita dalam kondisi maka ketika melakukan sholat yang lama itu harus khusus kalau menurut saya ya. Di Indonesia loh ya. Di pondok-pondok pesantren banyak yang sholat itu 30 juz. Ada yang seperti itu, semalaman. Dia para hafid-hafid itu. Oh ya gak apa-apa, bagus. Tapi di masyarakat sebagian
tidak tepat karena iskan. Maka jangan dibuat berat umat manusia ini. Itu yang saya kira perlu harus kita pikirkan di dalam bagaimana kita meningkatkan ibadah-ibadah kita ketika di bulan Ramadan. Saya kira itu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh. Ini dinamakan curcol ya. Apa curcol? Curhatan Ustadz boleh, monggo. Monggo, saya kembalikan ke MC.